Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Natasha Huta Barat dengan NIM 250103017. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baik, adapun judul presentasi yang akan saya jelaskan mengenai membangun kecerdasan sosial dan emosional pada anak usia dini. Langkah awal membentuk karakter. Dengan subjudul memahami, mengembangkan, dan membimbing anak menuju kepribadian yang baik. Apa itu kecerdasan sosial dan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan anak untuk mengenali, memahami, dan mengelola perasaannya sendiri, serta merespon perasaan orang lain dengan tepat. Yang kedua ada kecerdasan sosial. Kemampuan anak untuk berinteraksi, menjalin hubungan, berkomunikasi, dan bergaul dengan orang lain di sekitarnya. Mengapa itu penting di usia dini? Usia dini 0-6 tahun adalah masa emas atau golden age, di mana otak anak berkembang sangat pesat. Yang kedua ada kebiasaan dan karakter yang terbentuk di usia ini akan menjadi dasar kepribadian anak hingga dewasa. Yang ketiga ada kecerdasan sosial. Emosional menjadi kunci keberhasilan anak dalam bersosialisasi, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Adapun komponen kecerdasan sosial emosional menurut teori Daniel Goleman dan prinsip PAUD. Yang pertama ada mengenali emosi. Anak mampu menyadari apa yang ia rasakan, seperti senang, sedih, marah, atau takut. Yang kedua mengelola emosi. Anak mampu menenangkan diri, mengendalikan amarah, dan tidak bertindak berlebihan saat emosi muncul. Yang ketiga ada memotivasi diri. Anak memiliki semangat, tidak mudah menyerah, dan fokus pada tujuan positif. Yang keempat ada mengenali emosi orang lain atau empati. Anak peka terhadap perasaan teman atau orang lain di sekitarnya. Dan yang kelima, keterampilan sosial. Anak mampu bekerja sama, berbagi, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Baik, adapun inti dari teori Daniel ini yaitu, jika anak cerdas secara akademik tapi lemah secara sosial emosional, ia akan kesulitan bergaul dan beradaptasi di masyarakat. Karakter perkembangan sosial emosional anak usia dini. Memahami tahapan agar kita tidak menuntut hal yang belum mampu dilakukan anak. Usia 0-2 tahun. Yang pertama ada mulai mengenal diri sendiri dan orang lain, menunjukkan kasih sayang pada orang terdekat, mulai meniru perilaku orang dewasa. Yang kedua, ada usia 2-4 tahun. Mulai bermain bersama teman, tapi masih cenderung egosentri atau ingin memiliki sendiri. Mulai menyadari aturan sederhana, sering mengalami pergantian emosi yang cepat. Yang ketiga ada usia 4-6 tahun. Mulai bisa berbagi, bergiliran, dan bekerja sama. Mulai memahami perasaan orang lain, empati mulai tumbuh, dan mampu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata bukan hanya tindakan. Berikutnya ada manfaat pengembangan sosial emosional. Yang pertama ada membentuk karakter menjadi anak yang jujur, sopan, peduli, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada kesehatan mental. Anak lebih bahagia, percaya diri, dan tidak mudah stres. Yang ketiga ada keberhasilan belajar. Anak yang tenang dan mampu mengelola emosi lebih mudah menerima pembelajaran. Yang keempat ada hubungan baik. Mampu menjalin persahabatan, menghargai orang lain, dan disukai lingkungan. Yang kelima ada menyelesaikan masalah. Tidak mudah marah atau menangis saat ada masalah, tapi berusaha mencari jalan keluar. Berikutnya ada peran orang tua dan pendidik. Pendidik karakter dimulai dari rumah dan dilanjutkan di sekolah. Yang pertama ada menjadi contoh nyata. Anak belajar apa yang ia lihat, tunjukkan perilaku sabar, sopan, dan mengendalikan emosi. Yang kedua ada mengajarkan nama emosi. Ajarkan anak dengan kata-kata, kamu sedia, ibu senang sekali, dan jangan marah berlebihan. Yang ketiga, ada mendengarkan dan memvalidasi. Jangan abaikan perasaan anak, katakan, ibu mengerti kamu kecewa, tapi... Dan yang keempat, memberikan apresiasi. Puji usaha anak saat ia berbagi, menolong, atau bersikap baik. Bukan hanya saat ia pintar secara akademik. Yang kelima, pembiasaan. Lakukan hal yang baik berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Berikutnya ada strategi dan cara membangun kecerdasan sosial emosional. Berikut langkah konkret yang bisa diterapkan. Yang pertama, melalui bermain.
bermain peran menjadi dokter, guru, atau pasien untuk melatih empati, bermain kelompok untuk melatih kerjasama dan berbagi. Yang kedua, membaca cerita atau buku bergambar. Bahas isi cerita, tim mengatakan menurutmu tokoh ini sedih atau senang. Bagaimana sebaiknya bertindak? Yang ketiga ada komunikasi efektif. Gunakan kalimat positif, tidak bicara pelan ya, dibandingkan jangan berisik. Ajak anak bercerita apa yang ia rasakan setiap hari. Yang keempat, mengajarkan aturan dan konsekuensi. Anak perlu tahu batasan perilaku dan akibat dari tindakannya. Yang kelima ada melatih kemandiriannya. Biarkan anak mengerjakan hal sederhana sendiri untuk membangun rasa percaya diri. Berikutnya ada tantangan dalam mengembangkan apa yang sering terhambat. Yang pertama ada terlalu banyak larangan membuat anak takut berinteraksi dan mengekspresikan diri. Yang kedua ada kurangnya waktu bersama, sibuk dengan gawai atau handphone atau bekerja sehingga minim berinteraksi atau tatap muka. Yang ketiga memberikan contoh buruk, orang dewasa yang suka marah-marah, kasar atau tidak sabar. Yang keempat terlalu memanjakannya, semua keinginannya dituruti sehingga anak tidak belajar berbagi atau menunggu giliran. Solusi untuk masalah ini yaitu perbaiki pola asuh, batasi penggunaan gawai atau HP, dan membangun komunikasi yang hangat. Berikutnya ada indikator keberhasilan. Bagaimana kita mengetahui anak supaya berkembang dengan baik? Yang pertama, anak mampu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Yang kedua, mau berbagi mainan atau makanan dengan teman atau saudara. Yang ketiga, dapat menunggu giliran dan mengikuti aturan sederhana. Yang keempat, menunjukkan rasa peduli jika ada teman yang sedih atau kesakitan. Yang kelima, percaya diri namun tetap menghargai orang lain. Baik, adapun kesimpulan dari materi saya ini yaitu kecerdasan sosial dan emosional adalah fondasi utama pembentukan karakter. Di usia dini, inilah saat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, kepedulian, dan kemampuan bergaul. Anak yang cerdas secara sosial dan emosional akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berkarakter mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungannya. Pesan yang saya dapat dari materi saya ini, bukan seberapa pintar anak Anda membaca atau berhitung, tapi seberapa baik hatinya untuk dalam bergaul dan mengelola diri sendiri, itulah yang akan menentukan masa depannya. Sekian dari hasil pemaparan materi yang telah saya jelaskan. Semoga materi yang telah saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Shalom.